Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dikarenakan ada acara sesuai instruksi dari kepala sekolah, pembelajaran hari ini akan dilakukan tanpa tatap muka. Jadi untuk pembelajaran hari ini kakak akan menjelaskannya lewat video ini. Langsung ke materi saja ya biar cepat. Kita sampai ke Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pendirinya adalah Wasil bin Atha. Berawal dari tanggapan Wasil bin Atha, salah seorang murid Hasan al-Basri di Basrah. Ceritanya itu gini. Di suatu majelis yang dipimpin oleh Hasan al-Basri, salah satu ulama terkenal pada masa itu, dia itu bertanya kepada Wasil bin Atha, salah seorang muridnya, mengenai ajaran Khawarij yang mengatakan bahwa mukmin pelaku dosa besar adalah kafir. Terus Wasil mengutarakan pendapatnya. Dia mengatakan kalau mukmin pelaku dosa besar itu bukan kafir, tetapi juga bukan mukmin, melainkan berada pada posisi di antara dua posisi tersebut. Wasil menganggap mukmin pelaku dosa besar ialah orang fasik. Setelah mengutarakan pendapatnya, Wasil pun meninggalkan majelis Hasan al-Basri. Dan secara spontan Hasan al-Basri mengatakan, "I'tazala anna." Wasil telah memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota Jamaah Hasan al-Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Langsung masuk ke pokok ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah itu ada 5, dikenal dengan al-usul al-khamsah. Pertama itu tauhid. Di antaranya berisi pengingkaran sifat-sifat Allah. Kedua, Al-Quran menurut Mu'tazilah adalah makhluk, bukan bagian dari Allah. Ketiga, berisi keyakinan bahwa Allah di akhirat kelak itu tidak bisa dilihat oleh indera mata manusia, karena berpendapat bahwa mata Allah itu tidak bisa dijangkau terhadap indera mata. Padahal kalau di Al-Quran kan Allah mengatakan bahwa manusia itu bisa melihat Allah di surga kelak, tapi tidak semua orang bisa sih. Terus lanjut ke ajaran kedua, al-adlu atau keadilan Allah. Tuhan tidak menghendaki keburukan. Tuhan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Jadi konsep keadilan dalam Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bertanggung jawab terhadap keburukan manusia. Semua perbuatan manusia itu bukan ciptaan Tuhan, melainkan kehendak manusia yang sudah diberikan kehendak bebas oleh Allah untuk berbuat. Jadi semisal kalian berbuat dosa, itu ya semuanya itu adalah kehendak dari manusia tersebut, bukan kehendak dari Tuhan. Lanjut ajaran ketiga, yaitu janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Tidak boleh dibahas sih. Terus keempat, al-manzilatu bainal manzilatain. Ini salah satu doktrin ajaran dari Mu'tazilah yang bisa dibilang menjadi karakteristik tersendiri sih pada aliran ini, yaitu seorang muslim yang berbuat dosa besar, ia bukan muslim tetapi juga bukan kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi bagi Mu'tazilah itu, kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang yang fasik itu berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Menurut Mu'tazilah ada tiga tingkatan terhadap seseorang. Jika seseorang itu bukan mukmin, belum tentu dia itu kafir, karena bisa jadi dia berada pada posisi fasik yang berada di tengah
kedua posisi tersebut. Terus kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini sesuai dengan ajaran kita juga sih. Namun dalam perkembangannya, prinsip ini digunakan oleh Mu'tazilah untuk seperti menginterogasi, mengancam para ulama atau orang-orang yang tidak sesuai dengan teologi yang dimiliki Mu'tazilah. Soalnya kan Mu'tazilah itu sempat diresmikan pada masa Bani Abbasiyah. Ya, Mu'tazilah itu berkuasa pada pemerintahan tersebut. Dan ulama-ulama yang menentang teori dari Mu'tazilah itu dengan dalil amar ma'ruf nahi mungkar bisa dipaksa untuk menerima konsep teologi dari Mu'tazilah. Contohnya itu terutama itu tentang kemakhlukan dari kalamullah atau Al-Quran. Hal ini dinamakan mihnah. Terus lanjut ke aliran selanjutnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah aliran kita ya, jadi kalian harus mengetahui karena ini berkaitan dengan akidah kita. Aliran Mu'tazilah itu bermazhab pada dua aliran, yakni Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Pertama kita akan membahas Asy'ariyah. Asy'ariyah itu dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah atau Irak pada tahun 260 Hijriah dan wafat pada tahun 324 Hijriah. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan as-sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar. Kita bahas sejarah kemunculan Asy'ariyah ya. Pertama, Abu Hasan Al-Asy'ari itu dulu adalah seorang Mu'tazilah. Dia itu memiliki guru Mu'tazilah bernama Al-Jubai. Terus Al-Jubai dikarenakan suatu hari Abu Hasan Al-Asy'ari tidak puas dengan teori Mu'tazilah, dia itu berdebat dengan Al-Jubai, dan debatnya itu berakhir dengan Al-Asy'ari tidak puas dengan jawaban dari gurunya tersebut. Lalu setelah dia merenungkan selama beberapa hari, dia memutuskan untuk keluar dari Mu'tazilah dan membuat aliran kalam baru yang dinamakan Asy'ariyah. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Pertama, sifat Tuhan. Pandangan Al-Asy'ari terhadap sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mujassimah. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. Selanjutnya mengenai keadilan Tuhan. Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Jadi terkait kita masuk neraka, kita masuk surga, semua itu merupakan hak Allah. Allah itu tidak memiliki kewajiban untuk memasukkan kita ke surga, dan tidak memiliki kewajiban untuk tidak memasukkan kita ke neraka. Terus ketiga, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Al-Asy'ari mengatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh kasab dari Allah. Artinya, meskipun memandang bahwa Allah pencipta perbuatan manusia, tetapi perbuatan itu masih dibedakan antara perbuatan terpaksa, involuntar, dengan perbuatan pilihan atau ikhtiari.
Maksudnya itu gini, perbuatan manusia bagi Al-Asy'ari itu adalah ciptaan Allah. Namun sebelumnya itu perbuatan bagi menurut Al-Asy'ari itu dibagi menjadi dua. Pertama, perbuatan terpaksa atau involuntar. Kedua, perbuatan pilihan atau ikhtiari. Terus untuk perbuatan yang terpaksa, perbuatan tersebut adalah ciptaan Allah dan juga kehendak Allah. Contohnya, seseorang yang menggigil karena kedinginan. Seseorang itu tidak memiliki pilihan untuk tidak menggigil, karena memang dia hanya bisa menggigil karena kedinginan, dan itu sudah merupakan ciptaan dan juga kehendak dari Allah. Terus perbuatan kedua yaitu perbuatan pilihan. Untuk perbuatan pilihan, manusia itu diberikan kemampuan untuk memilih berbuat apa. Semisal contohnya gini, Tuhan telah menciptakan perbuatan mencuri atau tidak mencuri. Jadi ketika manusia mencuri, berarti itu manusia itu telah memilih sendiri untuk mencuri, dan itu adalah kehendak bebas yang telah diberikan Allah kepada manusia untuk memilih berbuat apa. Jadi ketika manusia memilih berbuat jahat, itu juga merupakan kehendak dari manusia, tetapi merupakan ciptaan, perbuatannya itu ciptaan dari Allah. Terus keempat, melihat Tuhan di akhirat. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti, walaupun di surga. Paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga, oleh hamba-hambanya yang saleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Seperti yang tadi sempat saya jelaskan, bahwa ajaran kita itu yang bersumber dari Asy'ariyah mengatakan bahwa Tuhan itu bisa jadi dilihat oleh manusia ketika kelak di surga. Karena hari ini sesuai dengan dalil Al-Quran, seingat saya itu di surat Al-Kahfi sih, kurang lebih ayat 9 atau 10 sih mungkin. Selanjutnya, kelima, dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik. Terserah kepada Tuhan apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga, atau dijatuhi siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu terserah Tuhan. Bagi Al-Asy'ari, seorang mukmin pelaku dosa besar itu sama halnya dengan Mu'tazilah sih, menganggap bahwa mukmin pelaku dosa besar itu orang fasik. Tetapi ada perbedaan ya. Kalau Mu'tazilah itu menganggap orang fasik itu bukan bagian dari mukmin. Kalau Al-Asy'ari berbeda. Al-Asy'ari masih mengatakan bahwa orang fasik itu tetap mukmin, cuman dia itu ketika akan bermaksiat dia dikatakan fasik. Selanjutnya, aliran selanjutnya yaitu Maturidiyah. Maturidiyah itu juga termasuk paham Ahlussunnah wal Jamaah. Diambil dari nama pendirinya yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Kelahirannya di Maturid. Pendirinya itu lebih dikenal dengan Abu Mansur al-Maturidi. Terus Maturidiyah itu dibagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pertama kita masuk ke Maturidiyah Samarkand. Maturidiyah Samarkand itu murni pemikiran dari Al-Maturidi, pendiri dari Maturidiyah. Dalam pemikiran Maturidiyah Samarkand, kita tidak bisa meninggalkan pola pemikiran Al-Asy'ari dan aliran Mu'tazilah. Al-Maturidi dan Al-Asy'ari memposisikan diri sebagai kontra pemikiran Mu'tazilah. Dengan posisi ini, Maturidi sangat berjasa dalam mempertahankan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana Imam Al-Asy'ari. Jadi, Maturidiyah itu memiliki ajaran yang hampir sama dengan Al-Asy'ari. Karena itu keduanya disebut dengan keduanya
disebut sebagai paham Ahlussunnah wal Jamaah yang menentang, yang kontra dengan Mu'tazilah. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand. Pertama, kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Maturidiyah, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit dan bumi. Akan tetapi, meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. Jadi bagi Maturidiyah Samarkand ya, bagi Maturidiyah Samarkand, manusia itu tanpa adanya wahyu itu sudah bisa mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan. Manusia itu tanpa wahyu itu sudah bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada, dan manusia wajib memiliki kewajiban untuk meyakini itu. Tapi tanpa adanya wahyu, tanpa adanya dalil, manusia tidak bisa dengan sendirinya mengetahui hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. Selanjutnya, ajaran kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Bagi Maturidi, meskipun akal sanggup mengetahui suatu kebaikan dan keburukan, namun kewajiban itu hanya dapat diketahui melalui syara. Karena akal semata tidak dapat bertindak sendiri dalam kewajiban-kewajiban agama. Sebab yang mempunyai taklif atau mengeluarkan perintah-perintah agama hanyalah Tuhan. Pendapat Maturidi tersebut tidak sesuai dengan pendapat Al-Asy'ari yang mengatakan bahwa sesuatu tidak mempunyai kebaikan dan keburukan objektif, melainkan kebaikan itu terdapat karena adanya perintah syara, dan keburukan itu ada karena larangan syara. Jadi kebaikan dan keburukan itu tergantung pada Tuhan. Jadi pada konsep ini terjadi sedikit perbedaan antara Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah. Maturidiyah berpendapat bahwa manusia itu bisa mengetahui buruk dan baik, perbuatan buruk dan perbuatan baik tanpa adanya wahyu. Sedangkan Al-Asy'ari berpendapat bahwa tanpa adanya wahyu, tanpa adanya dalil nakli, manusia itu tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi tetap saja ini hanyalah perbedaan ikhtilaf dari mereka berdua sih. Terus kita lanjut ke ajaran ketiga, yaitu hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak dapat ditanyakan mengapa. Artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedang menurut Mu'tazilah sebaliknya. Karena menurut mereka Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kelanjutannya ialah bahwa Tuhan harus memperbanyak berbuat yang baik dan terbaik, al-salah wal aslah. Jadi menurut Asy'ariyah, perbuatan Tuhan itu maksud manusia itu tidak perlu bertanya alasan Tuhan berbuat seperti itu, karena itu adalah hak dari Tuhan. Asy'ari itu bisa dibilang sangat mengutamakan dalil, lebih mengutamakan dalil nakli daripada dalil akli. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis dan sunnah gitu, dan dalil akli itu akal, pikiran. Terus kalau Mu'tazilah itu lebih menggunakan akal. Jadi Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwa perbuatan Tuhan itu haruslah berbuat baik dan harus ada manfaatnya. Jadi Mu'tazilah itu seperti halnya itu kayak mewajibkan Allah berbuat baik, padahal Tuhan itu memiliki kewenangan untuk berbuat apapun. Itu konsep dari Mu'tazilah. Terus bagi menurut Maturidi memang benar memperbanyak berbuat yang baik dan bagi Maturidi memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larangan-larangannya. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan, karena itu tidak dapat dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradanya. Maturidi menjadi penengah di antara Al-Asy'ari dan juga Maturidiyah. Maturidiyah itu seperti menyeimbangkan antara akal dan juga wahyu.
Dia berpendapat bahwa perbuatan Tuhan itu tidak memiliki kewajiban berbuat baik atau berbuat yang ada manfaatnya. Tetapi karena memang sudah menjadi sifatnya, Tuhan itu selalu saja, karena sudah menjadi sifatnya, Tuhan itu selalu saja berbuat sesuatu yang ada hikmahnya, yang baik gitu. Itu karena Tuhan itu memiliki sifat Rahman Rahim ya. Contohnya kayak semisal gini ya. Semisal ketika kamu menyakiti seorang ulama itu tidak, tanpa kamu meminta maaf, ulama itu tidak memiliki kewajiban untuk memaafkan kamu. Namun dikarenakan ulama adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan, orang yang alim, orang yang soleh, dia memilih untuk memaafkan orang tersebut karena itu sudah menjadi sifat dari ulama tersebut. Samanya dengan Tuhan. Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk berbuat baik. Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan yang ada manfaatnya. Tapi karena itu sudah menjadi kehendak Tuhan, sifat Tuhan, kayak jati diri Tuhan gitu. Tuhan selalu saja membuat perbuatan yang ada hikmahnya. Agak membingungkan sih. Terus lanjut ke Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Bazawi. Al-Bazawi itu cucu dari Abdul Karim yang hidup semasa dengan Al-Maturidi, salah seorang murid Al-Maturidi juga. Al-Bazawi mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidiyah melalui orang tuanya. Setelah itu belajar kepada beberapa ulama seperti Ya'qub bin Yusuf, Muhammad al-Naisaburi, dan Al-Imam Abu Khatib. Di samping itu ia juga mempelajari filsafat yang ditulis Al-Kindi, pemikiran Mu'tazilah seperti yang ditulis oleh Abdul Jabbar Ar-Razi, Al-Jubai, Al-Ka'bi, dan Al-Nadam. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. Pertama, akal dan wahyu. Menurut Bazawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan buruk saja. Adapun menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. Jadi bagi Maturidiyah Bukhara, akal itu tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Maksudnya akal itu bisa mengetahui yang mana yang baik dan buruk, tetapi tidak bisa mengetahui kewajiban untuk berbuat baik dan berbuat buruk sebelum turunnya wahyu. Terus selanjutnya sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Bazawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Beliau juga menjelaskan bahwa kekekalan sifat-sifat itu melekat dengan esensi Tuhan itu sendiri, bukan melalui kekekalan sifat-sifat. Jadi sifat-sifat Tuhan itu ada selama Tuhan itu ada. Terus Tuhan tidak mempunyai sifat jasmani. Ayat-ayat Al-Quran menggambarkan Tuhan mempunyai sifat-sifat jasmani haruslah diberikan takwil. Contohnya itu kayak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu duduk di Arsy. Kalau paham Maturidiyah itu ya, aliran Maturidiyah itu berpendapat bahwa segala ayat-ayat Quran yang menggambarkan Tuhan memiliki sifat jasmani itu harus ditakwilkan. Kalau di Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan duduk di Arsy, itu harus diartikan dengan Tuhan itu menguasai Arsy, bukan duduk di Arsy. Karena prinsipnya Tuhan itu tidak butuh tempat. Terus ketiga, kalam Allah. Menurut Al-Bazawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalamullah Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya, sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal, jumlah dan bagian, bukanlah kalamullah secara hakikat, tetapi Al-Quran dalam bentuk kiasan atau majas. Jadi Bazawi berpendapat bahwa kalamullah itu bukanlah ciptaan,
melainkan berdiri dengan sendirinya, melainkan bagian dari Tuhan. Tidak seperti Mu'tazilah yang berpendapat bahwa kalamullah atau Al-Quran itu adalah makhluk, bukan bagian dari Tuhan. Dan keempat, perbuatan manusia. Menurut Baizawi, perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan Tuhan adalah penciptaan perbuatan manusia dan bukan penciptaan daya. Manusia hanyalah melakukan perbuatan yang diciptakan itu. Al-Baizawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. Ini hampir sampai dengan konsep perbuatan manusia menurut Al-Asy'ari sih. Berpendapat bahwa Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia, tetapi perbuatan itu tetap menjadi kehendak dari manusia tersebut, karena Tuhan memberikan kehendak kepada manusia. Al-Baizawi juga mengatakan bahwa manusia bebas dalam kemauan dan perbuatannya. Namun demikian, kebebasan manusia dalam faham ini kalaupun ada, kecil sekali. Perbuatan manusia hanyalah melakukan perbuatan yang telah diciptakan Tuhan. Jadi semua yang perbuatan manusia itu pada dasarnya menurut dua aliran, ini Asy'ariyah, Maturidiyah yang terbagi Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Ketiga faham ini mengatakan bahwa perbuatan manusia itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kalaupun manusia memiliki kehendak dalam perbuatan manusia, itu adalah kehendak yang sementara. Ada yang mengatakan sementara, ada yang mengatakan kecil. Pokoknya manusia itu tidak memiliki kuasa mutlak terhadap perbuatannya. Namun ketiga aliran ini juga mengatakan bahwa manusia itu memiliki kehendak, ya mungkin sementara dan kecil gitu ya. Kehendaknya itu kehendak untuk memilih, sedangkan semua perbuatan manusia itu tetap pada dasarnya adalah ciptaan Tuhan. Manusia tidak bisa menciptakan perbuatan mencuri, membunuh, itu tidak bisa. Tuhan telah menciptakan perbuatan mencuri atau tidak mencuri, membunuh atau tidak membunuh, dan manusia diberikan wewenang untuk memilih antara pilihan tersebut. Ajaran kelima Maturidiyah Bukhara, yakni janji dan ancaman. Tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik, tetapi sebaliknya, bukan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Oleh karena itu, nasib orang yang berdosa besar ditentukan oleh kehendak mutlak Tuhan. Jika Tuhan berkehendak untuk memberi ampun kepada orang yang berdosa, maka Tuhan akan memasukkannya bukan ke dalam neraka tetapi ke dalam surga. Dan jika berkehendak untuk memberi hukuman kepadanya, Tuhan akan memasukkannya ke dalam neraka buat sementara atau buat selama-lamanya. Maksudnya itu gini. Bagi Maturidiyah Bukhara, Allah itu pasti menepati janji untuk membalas baik terhadap orang yang berbuat baik. Tetapi untuk orang yang berbuat jahat, Tuhan karena ampunan Allah dan rahmat Allah itu sangat besar, Tuhan bisa saja membatalkan ancaman untuk menghukum orang yang berdosa besar tersebut. Jadi Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menepati janjinya untuk menghukum orang yang berdosa besar. Tapi untuk orang yang berbuat baik, Tuhan pasti membalasnya dengan berbuat baik juga, karena itu adalah sifat Tuhan. Terus sebelum saya akhiri pembelajaran ini, ada tambahan juga gini ya, terkait paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermazhab pada dua aliran, yakni Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kedua aliran ini lebih mengutamakan dalil nakli daripada dalil akli. Saya tegaskan lagi, dalil nakli adalah Al-Quran, hadis, sunnah. Terus dalil akli adalah akal pikiran.
Kalau Mu'tazilah itu lebih menggunakan akal daripada dalil nakli. Karena itu Mu'tazilah dikenal sebagai golongan paling rasional, seperti itu. Tetapi bagi Ahlussunnah wal Jamaah, bagi aswaja paham kita itu lebih mengedepankan dalil nakli, karena berpendapat bahwa akal manusia itu tidak semuanya bisa mengetahui apa yang ada di luar kemampuannya. Akal itu tidak bisa mengetahui semua yang ada di dunia ini. Tetap dalil nakli Al-Quran, Sunnah itu menjadi pegangan utama sebelum kita menggunakan akal. Pokoknya pemikiran dari akal manusia yang bertentangan dari dalil nakli itu ditolak oleh ketiga aliran ini, baik Asy'ariyah, Maturidiyah Samarkand atau Maturidiyah Bukhara. Itu yang membuat aliran kita disebut Ahlussunnah wal Jamaah dan banyak diterima oleh kalangan masyarakat. Sekian untuk materi hari ini. Untuk nanti juga saya kasih tugas ya, tolong dikerjakan, ini juga untuk penilaian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.